FM. Info Pro 2. Teman Pro 2, kita update dulu yuk Info Pro 2 sore hari ini bareng gua Angga Andika. Info Pro 2. Info pertama, aktor Korea Selatan Park Bo-gum telah resmi bergabung dengan agensi The Black Label. Yang dilansir di Shopee, The Black Label mengumumkan kabar bergabungnya sang aktor bersama mereka. Bagi agensi, Park Bo-gum merupakan aktor yang memiliki citra positif di mana masyarakat telah menyukainya baik di akting maupun sikap sang aktor, dan juga agensi berjanji siap memberikan yang terbaik dan dukungannya yang kuat untuk Park Bo-gum. Informasi selanjutnya datang dari Jonathan Christie yang berhasil menjadi juara tunggal putra Indonesia Master 2023 yang masuk kategori turnamen Super 500. Jonathan melakukan pencapaian itu usai menang atas Chico Aura Dwi Wardoyo dalam pertandingan bertajuk All Indonesian Final di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Jonathan menang 2 game dengan skor 21-15, 21-13 atas Chico. Gelar juara Indonesia Master 2023 memberikan kesan tersendiri buat Jonathan ini lantaran Jojo, sapaan akrabnya, untuk kali pertama memenangkan gelar Super 500. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2. Kau menjadi bintang di hatiku, kau bilang
Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi nemenin kamu di Sore Ceria. Hari ini mudah-mudahan teman Pro 2 yang lagi agak-agak bad mood bisa lebih ceria lagi ditemani sama kita berdua ya. Kalau bad moodnya nggak hilang-hilang ya udah nggak apa-apa. Kita bad mood bersama aja. Ada yang bad mood, ada yang seneng karena mungkin udah beberapa ada yang udah gajian. Yang lagi bad mood sebenarnya kita. Kita, lu aja kali. Enggak, gue lagi happy kok hari ini. Oh masa? Lagi happy banget. Oke. Lapar sebenarnya. Hari ini tuh sebenarnya nanti abis siaran biasanya gue ada jadwal main badminton. Oh gitu. Cuma sekarang karena tamunya kita juga dari dunia olahraga, gue badmintonnya gue batalin, gue pengen belajar taekwondo. Wow, Waduh, gila belajar taekwondo. Lo agak telat sih, karena tamu kita ini dia udah jadi atlet taekwondo sejak kecil. Kalau nggak salah mereka latihan sejak SD dan sekarang di umurnya yang masih 17-18 tahun itu udah punya prestasi banyak banget. Wah, dia ada sabuk-sabukannya gitu kalau nggak salah. Ada. Nanti gue pengen tahu dia udah sabuk apa, sabuk warna apa. Karena gue taunya cuma yang putih terus kuning kalau nggak salah ada deh. Ada. Nggak tahu deh, pokoknya nanti tanya aja deh yang lebih paham taekwondo deh. Gue kan bukan di bidangnya gitu kan. Makanya gue nanti pengen diajarin mungkin kaki gue sampai di atas pala kali, bisa kali ya. Emang gitu? Gak tau. So tau, dukun. Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi. Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Nah, kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya.
keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Kicking the door, waving the coco. popcorn이나 챙겨 껴들 생각 말고. I talk the talk, runways I walk walk. 눈 감고 pop pop 안 봐도 쳐. Buy one and two buy two. 내 손끝 툭 하나에 다 무너지는 중. 가짜 쇼 지금 화려했지. Makes no sense, you couldn't get a dollar out of me. 자 오늘 밤이야. 난 독을 품은 꽃. 네 혼을 뺏은 다음. Look what you made us do. 천천히 널 잠재울 fire. 잔인할만큼 아름다워. I bring the pain like this that pink venom, this that pink venom, this that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight till you don't like. Whoa, whoa, whoa. Straight till you don't like. Taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight till you don't like. Whoa, whoa, whoa. Straight till you don't like. Black pen and ink, Mugatti bodies like Rambo. Rest in peace, please light up a candle. This the life of a vandal, messed up, and I'm still in saline. Deciding crime, so it wouldn't be me. Diamond shining, driving silence, I don't mind it. I'm riding, flying private side by side with a pilot. Up in the sky and I'm wild and styling on him, and there's no chance. Cause we got bodies on bodies like just a slow dance. 자 오늘 밤이야. 난 독을 품은 꽃. 네 혼을 뺏은 다음. Look what you made us do. 천천히 널 잠재울 fire. 잔인할 만큼 아름다워. I bring the pain like this that pink venom, this that pink venom, this that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight till you don't like. Whoa, whoa, whoa. Straight till you don't like. Taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight till you don't like. Whoa, whoa, whoa. Straight till you don't like. 원한다면 provoke us. 감당 못해, and you know this. 이미 퍼져버린 shot that potion. 네 눈앞은 핑크빛 ocean. Come and give me all the smoke. 또 아니면 more like I'm so rock and roll. Come and give me all the smoke. 다 줄 수 없어, just stop, drop. I bring the pain like ra-ta-ta-ta, 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 ra-ta-ta-ta. Straight to you, straight to you, straight to you, don't like. Ra-ta-ta-ta, 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 ra-ta-ta-ta. I bring the pain like. Sore ceria bareng Fajar dan Desi. Kembali lagi di Sore Ceria bareng Fajar dan juga Desi.
Kalau Fajar tadi bilang dia sebenarnya anak badminton banget. Cuman karena tamu kita hari ini atlet taekwondo, jadi dia mau belajar taekwondo. Betul, Gitu. pas banget lagi. Tadi lagu sebelumnya adalah lagu dari Korea Selatan. Ini juga olahraganya dari Korea ternyata, Des. Oh gitu. Aduh. Ya kan. Jadi pas banget ya, kita langsung aja ngobrol. Annyeonghaseyo Ramzi dan juga Erni. Dia bingung nggak bisa baca Korea. Aduh. Apa kabar Ramzi? Oh, aku baik. Baik, alhamdulillah. Erni? Baik juga. Baik juga. Oke. Kalau ada ini nggak sih kalau salam-salam gitu kalau di taekwondo? Kalau mau sesama ini pengen tampil tuh? Ada sih biasanya kayak Salamnya sebelum gimana? latihan. Apa tuh? Kyongre biasanya kita nunduk. Oh. Kayak ruku gitu. Kayak hormat gitu Iya. ya. Nggak ada yang diucapin, nggak ada ya? Ada, kita ngomong Kyongre itu baru. Oh, Kyongre. Iya, Kyongre. Artinya apa sih Kyongre? Kyongre artinya apa ya? Nggak tahu. Kalau kita taunya Kyong racun soalnya. Kyongre ya. Jadi gue spill dikit nih ya teman Pro 2. Ramzi ini juara 1 Puknator Badung Sport Tourism Taekwondo International Championship tahun 2019. Wih. Pernah jadi juara 2 juga di Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta 2018 dan 2019 ya. Terus kalau Erni pernah jadi juara 3 U52 Piala KONI 2022, juara 2 Piala Gubernur Tangerang 2020 dan juara 3 U49 Puknator Taekwondo International Championship 2019. Wih. Itu bukan spill dikit, itu spill banyak loh. Banyak banget soalnya prestasinya banget prestasinya ya. Di luar itu masih banyak lagi prestasinya. Iya tahu. benar. Nah kalau masing-masing nih ya, kamu mulai untuk terjun ke taekwondo nih, mulai umur berapa? Terus apa yang membuat interest gitu sama taekwondo? Dari Erni dulu deh. Kalau aku mulai join taekwondo itu umur 9 tahun. Terus mulai sukanya itu jadi pertama itu ada ekskul gitu di sekolah SD aku. Terus aku coba ikut, tapi ekskulnya tuh kayak berhenti gitu. Jadi aku punya temen, terus dia kayak ngajakin gitu buat taekwondo dan aku tertarik sih buat ikut kegiatan itu. Jadi pertamanya di sekolah, terus berhenti, akhirnya gabung ke kayak klub taekwondo gitu ya. Oke. Ramzi Kalau dari Ramzi? umur berapa? Kalau aku kira-kira dari umur 10 kali ya. Awal mulai ikut taekwondo gara-gara diajak habis sama mama aja sih. Oh, diajak orang tua. Iya, karena katanya kalau di rumah main gadget mulu. Kan main gadgetnya ternyata taekwondo juga kan. Terus dimasukin lah. Iya, dimasukin. Awalnya nggak ada kepikiran sama sekali ikut taekwondo sih. Oke. Tapi karena lama-kelamaan lebih interesting sama taekwondo ya lanjut aja terus deh. Gitu. Pernah nyoba olahraga lain nggak? Bela diri lain mungkin? Bela diri lain belum pernah sih. Belum pernah. Udah suka langsung sama taekwondo gitu ya? Erni juga langsung dari awal taekwondo emang udah suka berarti ya. Iya. Oh Erni bukan karena nonton drakor atau habis nonton K-pop idol ya? Bukan ya? Enggak, bukan. Oh bukan, karena emang interest karena pas SD udah tahu taekwondo gitu ya? Iya. Oh, oke. Tapi apa yang membuat kalian akhirnya suka sama taekwondo? Maksudnya dari tekniknya kah atau dari teman-temannya yang ternyata banyak yang sesama umur kalian tuh pada suka taekwondo juga? Kalau menurut aku sih mungkin dari pergaulan kita di taekwondo kan positif juga ya. Terus sama ya sedojang itu kita udah akrab, saling akrab lah gitu. Udah kekeluargaan banget Iya, ya. jadi lebih asik aja. Oke, teman-temannya fun soalnya ya. Sip. Kalau Erni kenapa nih sampai tetap bertahan? Berarti udah berapa lama nih di dojang? Kalau aku dari 2015 tuh. Wah, udah lama ya? 7, 8, hampir 8 tahun ya. Ya segitu. Oh, biasanya kan kalau orang suka bosenan gitu ya, suka paling setahun 2 tahun udah kelar gitu ya. Ini terus ya? Iya terus, soalnya Oke. di taekwondo tuh aku belajar banyak hal gitu, nggak tentang taekwondo doang yang kayak cuman tendangan atau pukulan gitu. Apa contohnya apa? Hal lain selain jurus-jurus taekwondo? Jurus-jurus. Contohnya kayak disiplin gitu kan, Oke. kalau latihan tuh harus tepat waktu. Terus misalnya disuruh ikutin misalnya berapa repetisi gitu, kita harus jujur juga di situ kan. Terus juga belajar ngelit junior-juniornya gitu. Oh, banyak ya, jadi kepemimpinan di situ, ada disiplinan, Kebersamaan juga. ada kejujuran, jangan bohong. Ntar iya, tiba-tiba aku udah 8 repetisi padahal belum gitu ya. Ternyata bagus ya. Yeah. Terus kalau di taekwondo sendiri tadi lo Fajar sempat bingung juga kan sama tingkatan-tingkatannya. Betul. Sabuknya, beltnya itu berarti kan pertama yang paling dasar tuh putih dulu. Iya. Benar, Ya kan? putih Habis ya. putih terus Ada kuning, kuning, putih, kuning, terus kuning strip hijau. oh jadi dari kuning tuh kuning strip hijau dulu. Iya. Oke, habis Terus? itu Habis itu hijau baru. baru hijau, Dari habis itu hijau.
Dari hijau strip biru. Hijau strip biru, oke. Ke biru. Biru. Lanjut. Merah. Merah baru ke hitam. Ada strip hitam 1 sama 2. Oh, banyak ya tingkatannya ternyata. Panjang ya. Iya. Itu kalau mau pengen terus lanjut paling atas berarti Hitam. Ya, hitam. Oh, oke. Hitam pun juga ada beberapa tingkatannya lagi ya. Ya. Oh, itu kalau kita pengen lanjut ke tingkat berikutnya, apakah harus kayak setahun dulu atau biasanya apa tuh? Ada poin-poinnya dulu atau gimana? Nentuin dari tahun kita terakhir ujian aja sih biasanya. Oh, ada ujiannya. Oke. Yang ngadain biasanya pengkot dari masing-masing wilayah aja gitu. Oh, oke. Nah, kalau Ramzi udah ban hitam. Iya, itu. Hitam Hitam. tingkat Baru tingkat iya. satu. Oke. Kalau Ernie ban hitam tingkat 2. Udah hitam semua loh Udah ya. hitam semua ya. Iyalah, udah lebih berapa tahun kan mereka? Iyalah, prestasinya jadi banyak. Iya. Kalau Ramji berarti udah berapa tahun di Dojang? Kalau tadi kan 2015 kan? Aku kira-kira 2017. 2017 ya. Oke. Terus latihan biasanya berapa minggu sekali? Seminggu bisa 2 kali. 2 kali. Iya. Kalau ada pertandingan bisa lebih, kayak lagi sekarang ini mau ada pertandingan jadi seminggu bisa 5 kali. Gitu. Seminggu 5 tiap ketemu durasinya berapa lama biasanya? Biasanya 2 jam atau 2 jam. 1,5 jam. 2 jam atau 1,5 Iya. jam ya. Oke. oke. Wow, ini berarti mau siap-siap tanding lagi bentar lagi ya. Iya. Tapi kan kalian masih sekolah ya. Apakah jadwal taekwondo mengganggu jam sekolah mereka berdua? Nanti kita cari tahu guys. Atau sekolah jangan ngeganggu taekwondo. Nah itu kebalik ya. Iya. Coba buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya sama Ramzi sama Ernie, boleh WhatsApp ke 0811 800 105, tulis nama dan lokasi kamu di mana. Apa yang mau kamu tanyain nih soal taekwondo atau soal prestasi mereka berdua? Betul, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi. Sakit hatiku, sakit melihatmu dengannya. Ini malam terakhir, benar-benar terakhir. Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Nyata bukan pertanda, hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri. Sakit hatiku, sakit melihatmu dengannya. Ini kenyataannya, tinggal melupakanmu saja. Janji diri sendiri, terakhir malam ini.
tinggi. Jika tak berawal indah, sampai akhirnya kau hancurkan sakit hatiku. Sakit melihatmu dengannya. Sakit hatiku. Sakit melihatmu dengannya. Sampai akhirnya aku lewati malam ini. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti jalan ku kan terbang menembus awan.
ceria bareng Fajar dan Desi. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria barengan Fajar Desi, ada Ramzi juga, ada Erni juga. Yes. Ini dari Dojang Sosial Taekwondo, bener ya? Oke. Betul sekali. Jadi mereka ini adalah atlet taekwondo, atlet muda yang berprestasi. Tapi kalau di Dojang Sosial sendiri, paling kecil tuh umur berapa? Boleh gabung ke situ untuk latihan taekwondo? 5 tahun ya? 5 tahun ya. Oke. Erni pas masuk Dojang umur berapa? 9. Oh 9 tahun. Heeh, Oke. Ramzi 10 tahun tadi katanya. Tadi gue juga di off air sempat nanya-nanya. Jadi mereka berdua nih di sekolah ikutan ekskul taekwondo nggak? Kalau Erni iya, karena memang ada. Kalau Ramzi enggak, karena ternyata di sekolah ikutnya basket. Gitu. Karena Jadi anaknya sporty abis. iya, biar nggak bosen ya. Masa di sekolah taekwondo lagi gitu kan? Di sekolah emang nggak ada taekwondo. Oh, emang nggak ada taekwondo. Kalau Iya. ada mungkin dia masuk taekwondo kali. Nggak cuma mungkin Akhirnya kan ekskul basket. kan ada kayak paskibra, PMR gitu-gitu. Lo emang tertariknya lebih ke olahraga ya? Iya, emang nggak terlalu tertarik sama kayak gitu. Oh, emang sporty banget. Padahal pas Kibra juga olahraga loh. Disuruh push up. Latihan fisiknya banyak ya. Aduh, tapi dari semua prestasi yang sedikit tadi udah aku sebutin di awal, mana yang menurut kalian berdua paling prestisius, paling membanggakan? Iya. Ada nggak? Erni. Aku yang internasional itu sih. Yang internasional. heeh. Nah, itu gimana tuh? Latihannya lumayan padat juga waktu itu ya? Iya. Oke. Lawannya dari? Lawannya waktu itu yang pertama dari Malaysia, terus yang kedua kalau nggak salah dari Jawa. Oh. Oke. Terus Ramzi internasional itu juga. Iya, aku internasional juga. Itu kalau mau tanding gitu biasanya kan tadi latihannya seminggu bisa 5 kali tuh. Iya. Itu ngeganggu ini nggak sih? Ngeganggu pelajaran sekolah? Karena kan ya namanya Dia langsung namanya senyum sendiri. Anak sekolah sekarang kan pelajarannya berat-berat katanya ya. Dia langsung senyum sendiri. Enakan latihan kah? Enggak ya? Gimana? Mungkin kalau dulu kan waktu itu masih SMP ya, jadi pulang masih jam 12, belum terlalu terganggu sih. Kalau sekarang ya lumayan terganggu. Lumayan ya. Soalnya sekarang SMA pulang lebih sore ya? Iya, lebih sore. Oh oke. Berarti latihannya after sekolah ya? Iya, after sekolah lebih sore. Oh oke. Pulang sekolah Sampai sih, jam? Sampai malam. Per hari kan biasanya nggak nentu tuh jam latihannya. Kalau hari Rabu biasanya jam 7 mulainya, itu juga bukan di GOR. Oh oke. Dan durasi latihan biasanya 2 jam ya sehari ya? Iya, biasa segitu. Oh Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang tertarik sama taekwondo tapi nggak tahu gimana caranya atau apa aja yang harus dipersiapkan untuk kita mau latihan, sebenarnya apa sih yang menurut kalian berdua poin paling penting nih Iya. yang harus disiapin sama kita? Untuk basicnya deh gitu. Kalau menurut aku yang pertama itu mental sih. Mental. Iya, harus berani gitu. Harus siap mental ya. Apa ya, harus berani nyoba gitu. Terus iya sih itu paling penting gitu, mental dasar anaknya. Kan kalau misalnya tanding itu kan nggak selalu menang kan, pasti kalah. Nah itu juga gimana caranya dia bangkit dari kalahnya gitu, itu penting gitu dari mental. Jangan pas udah tahu kalah terus besok-besok malah nggak mau lagi gitu ya. Kalau Ramzi apa nih tipsnya? Kalau dari aku sih emang anak yang mau belajar aja sih dari taekwondo, sama nggak takut benturan. Karena kan taekwondo kan pasti benturan tuh ya. Iya. Paling pernah parah terbentur tuh pas kapan tuh? Pernah nggak? Pernah Aku cedera atau pernah. apa? Tangan aku patah waktu itu yang kanan. Wah, Aduh, kirain langsung kapok enggak ya? itu kalau kayak gitu recovery-nya berapa lama sih biasanya? Waktu itu aku setahun sih. Setahun? Iya. Lumayan lama ya? Iya, tapi itu waktu masih Covid juga, jadi latihannya masih on off iya. ya. Oke. Erni pernah cedera parah? Aku paling kayak bengkak atau lebam-lebam gitu sih. Oh. Ini kalau aku bengkak lebam udah nangis, kalau dia paling loh. Paling bengkak ya. Emang beda level kita kayaknya. Beda level ya. Oh, oke. Oke, ini tadi soalnya ada yang nanya juga, ada Dila, pernah cedera nggak Ramzi sama Erni? Tadi udah dijawab juga ya. Kalau ini kan ilmu bela diri, pernah kepake di real life nggak sih? Katanya. Iya, pernah kecopetan atau apa gitu terus langsung ngelawan pencopetnya? Di real life sih kayak belum pernah ya. Belum pernah. Erni juga belum pernah. Belum pernah. Mudah-mudahan jangan deh ya. Iya, mudah-mudahan aman-aman aja ya. Jangan-jangan pencopetnya udah tahu nih, oh ini anak-anak taekwondo nih. Iya, pakai seragam, jadi nggak mungkin gue copet ya. Aduh. Satu lagi, ada Eci, dia bilang katanya bedanya taekwondo sama karate tuh apa sih Kak? Jelasin simpel dong. Apa yang membedakan? Kalau taekwondo dari Korea kan. Lu mah jawabannya gampang banget. Iya, simpel jelasinnya. Iya, Karate bener. dari Jepang. Iya. Tapi kalau ininya mungkin apa namanya Gerakannya, gerakannya pendidikannya. gitu. Kalau taekwondo lebih kemana?
Taekwondo kayaknya tendangan lebih lentur ya. Tendangan. Kalau karate dia lebih keras juga sih. Oh, tapi sama-sama di kaki atau gimana? Karate juga ada pukulan kayaknya. Ada pukulan Ada juga. pukulan. Oke, Oh, kalau taekwondo memang semua ya, tangan, kaki. Pukulannya lebih jarang sih, lebih dominan ke kaki. Lebih dominan ke tendangan berarti Iya, ya. betul. Oke. Seru Lu juga nggak ya. tertarik? Tadi katanya badminton misi dulu nih. Mau Gua nggak taekwondo? tertarik. Cuma sekarang ngeliat postur badan gue ya. Berat badan gue takut nggak bisa. Kan kakinya suka naik tinggi-tinggi gitu kan. Iya, Iya, gue ngeri kejengkang. Tapi emang ada ininya nggak sih? Ada aturannya nggak? Maksudnya kayak anak taekwondo tuh harus pola makannya harus benar gitu. Terus postur tubuhnya harus nggak boleh yang terlalu gemuk misalnya. Ada pantangannya kayak gitu nggak? Kalau itu kayaknya tergantung sama apa ya. Biasanya yang kayak udah masuk DKI gitu itu kayak dijaga gitu. Tapi kalau mau tanding juga misalnya kan tanding itu per berat badan. Jadi atletnya juga harus jaga berat badannya gitu. Ada kategori-kategorinya ya? Iya. Apa aja biasanya? Gue pernah ngeliat kayak ada yang taekwondo barengan gitu tuh. Itu apa tuh? Itu cuma variasi doang kali ya? Yang di YouTube suka pada sambil pakai musik gitu, joget-joget gitu. Itu Taekwondo. Pumsa, jadi kayak seninya gitu. Ada seninya juga. Salah satu cabang seninya gitu lah pokoknya ya. Iya. Oke. Terus tadi kalau kategori umurnya kalau lagi pertandingan, berat badan sorry. Kalau berat badan itu kan ada dari prakadet, terus ada kadet juga itu dari terus ada junior itu dari 15 sampai 17 gitu, terus dibagi per umur dulu terus baru per berat badan. Oke. Jadi nggak mungkin kalau berat badan lo segini tandingnya sama yang jauh di atas lo atau yang umurnya jauh gitu nggak mungkin ya. Berarti gue sama yang sama kayak gue. Iya. Kalau mau tanding kan. Kalau mau tanding bisa. Coba lah Jar, jangan badminton mulu, yang lain gitu. Enak, badminton gue di depan doang kok. Temen gue yang kanan kiri di belakang. Nggak lo ngambilin kok doang. Aduh. Nanti kita lanjutin ya teman berdua yang mau nanya masih bisa lewat WhatsApp 0811 800 105. Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi. Where did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into. Asking me to stay, but I never met a man I could trust. Hey! Saying those words like you hate me now. Our house is burning when you're
Sore Ceria bareng Fajar dan Desi. Masih di Sore Ceria guys, dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Ramzi sama Erni. Mereka ini adalah atlet taekwondo, masih muda, masih sekolah. Kalau Ramzi tadi sekolahnya di SMK 1, terus Erni di SMA 25. Dan FYI, gue baru tahu kalau ternyata mereka berdua masuk sekolah itu masuk negeri dari jalur prestasi. Itu adalah salah satu keuntungan kalau kita tuh aktif di salah satu bidang yang ada di sekolah gitu ya, olahraga segala macem gitu. Jadi itu waktu SMP kelas 3 kalian udah menyertakan berbagai sertifikat dan piala-piala itu supaya bisa masuk sekolah SMA negeri ya, gitu ya. Iya sih. Jadi kepake banget ya. Iya, sangat. Nanti pas kuliah juga pasti bakal mengumpulin semua ini kamu prestasi ya, prestasi kamu ya. Iya. Udah ada niat mau ngelanjutin kemana rencananya walaupun sekarang belum kelas 3? Ini baru kelas 10 ya? Iya, baru kelas 10. Apa? Ada niat gak nanti kuliah pengen ngambil jurusan Kayaknya apa gitu? Apa olahraga gitu? Teknik sipil atau desain sih. Karena SMK-nya aja jurusannya bangunan. Iya. Oke. Kalau Erni? Aku masih bingung sih, tapi aku tertarik sama ilkom gitu. Ilmu komunikasi. Betul. Iya. Jadi Ramzi ini kelas 10, Erni kelas 11 gitu. Kalau Ramzi di SMK, Erni di SMA. Tapi dengan jalur prestasi yang kalian dapat, itu kan sebuah keuntungan ya. Banyak nggak sih kalau misalnya nih kalian mau tanding terus harus izin gitu sama guru. Tuh banyak teman-teman yang jealous nggak sih kayak si Erni izin mulu nih. Dispen mulu nih gitu. Waduh, nggak tahu deh, ini lagi ditonton soalnya. Dia pengen ngomong teman-teman lagi pada nonton katanya. Kalau temennya jealous mah nggak pada nonton ya. Oke, berarti sekarang lagi mempersiapkan apa nih? Pertandingan bulan Februari. Pertandingannya apa? Level nasional? Iya, nasional. Oke. Erni, Ramzi juga? Iya, aku juga ikut. Oh, oke. Di Jakarta atau di luar? Tangerang deh kayaknya. Oh, di Tangerang. Oh, oke. Berarti udah sejauh mana nih persiapannya? Udah mulai intens belum latihannya? Udah sih, soalnya kan latihan seminggu 5 kali ya sekarang. Oke. Jadi lebih keteteran dari sebelumnya sih. Soalnya latihan dulu cuman seminggu 2 kali gitu. Oh, oke. Ada yang nanya lagi nih, nggak ada namanya, kita sebut saja no name ya. Kalian berdua ada target nggak, pengen banget menang di kejuaraan apa? Oh iya. Ini kan udah lama nih ya, udah tahunan, lebih dari 5 tahun kan ya. Ada nggak nih target yang, wah aku pengen banget dapet ini nih gitu, sampai sekarang belum? Atau pengen ke PON, pengen ke Olimpiade? Iya sih kayaknya, tapi nggak tahu deh, kalau PON kan harus ikut seleksi ya. Biasanya kalau seleksi itu harus ada ukuran tingginya. Tinggi aku nggak masuk soalnya. Emang iya, kalau PON tuh tingginya harus berapa taekwondo? Biasanya 170. Untuk yang cowok ya? Iya, cowoknya. Oke. Selain itu mungkin ada lagi goalsnya? Apa ya? Ini aja deh yang deket juara di Prabu. Oke, mudah-mudahan ya. Erni Sama. tapi ada target juga pengen ke level yang lebih tinggi, ke nasional. Iya. Pengen ya. Kamu udah lama juga udah ban hitam juga ya? Udah bisa ngelatih adik-adik yang kecil-kecil gitu nggak sih? Atau harus ada kelas lain lagi untuk kamu bisa ngajar gitu? Kalau buat di dojang gitu udah bisa sih. Oh, udah bisa. Jadi yang kecil-kecil misalnya balita pengen ikutan, kamu udah bisa. Ya 5 tahun balita sih bener ya. Tapi ada pengalaman lucu gak sih ngajarin atau ngelatih adik-adik kecil yang baru masuk gitu? Iya. Kalau ngelatih anak kecil ya, kayak biasa ada deh. Apa misalnya apa mereka nangis gitu? Iya, maunya deket ibunya terus. Jadi ibunya harus ikutan pasang kuda-kuda juga. Kebanyakan kayak gitu ya. Aduh, lucu ya. Tapi kalau di dojang sosial sendiri, misalnya nih ada teman-teman yang tertarik, itu kalau mereka mau daftar itu memang bisa kapan aja, atau mungkin kan di beberapa olahraga ada yang kalau mau daftar harus per berapa bulan kayak nunggu batch berikutnya gitu. Kalau kalian gimana di dojang sosial? Kalau di dojang sosial bisa kapan aja sih. Jadi kalau memang tertarik bisa langsung datang ke tempatnya gitu. Oh, kemana nih? Mungkin bisa langsung dikasih tahu juga. Di Gor Kemakmuran. Di Gor Kemakmuran. Biasanya setiap hari Rabu sama Minggu. Rabu sama Minggu. Jam? Kalau Rabu jam 7, kalau Minggu itu startnya jam 4. Jam 7 malam, di hari Minggu jam 4 sore udah mulai rame lah di situ ya. Oke. Seru ya, soalnya kan ya dari bener tadi kata orang tuanya Ramzi, ini udah ikut klub aja daripada main gadget mulu gitu ya. Kayaknya tapi sekarang tetap main gadget kan?
Ternyata main TikTok nih. Aduh, TikTok main ternyata TikTok. ya. Iya. Kita bacain lagi, ada Ika, dia bilang katanya mau tanya dong, kalian berdua kan atlet taekwondo jalur prestasi. Iya. Terus pada punya fans nggak sih? Satu. Terus pelajaran favoritnya di sekolah apa? Oke. Pelajaran dulu deh, pelajaran Pelajaran favoritnya. dulu. Pelajaran apa ya? Agama deh kayaknya. Agama. Agama, ya. Oke. Erni? Masya Allah religius banget ya. Erni. Aku suka Sosiologi. Sosiologi. Iya, Oke. Kalau fans gimana tuh fans? Maksudnya seenggaknya ada yang tahu lah kalau kamu tuh berprestasi gitu. Oh, kalau itu kan biasanya kalau misalnya kita habis juara dipanggil ke depan ya. Oh iya, gue sering tuh dulu. Pas upacara kan. Iya, betul. Iya. Lumayan nih dipanggil ke depan, gak kepanasan gue di belakang. Itu biasanya kalau udah selesai upacara tetap kepanasan kok. Ya kan diumumin Iya. ya. Minggu lalu sekolah kita mendapatkan piala Oh, gitu iya, bener, dari bener. taekwondo Ramji. Woi, maju tuh atas panggung gitu. Pasti ditepuk tanganin ya. Cewek-cewek nih, Ramzi Iya. gitu ya. Pokoknya kalau lu ke kantin lu dikenal aja. Iya. Itu Erni tuh, ini Ramji tuh gitu. Oke. Jadi lumayan ya, maksudnya guru-guru juga akhirnya pada kenal dong sama kalian berdua ya. Iya. Lumayan. Guru yang paling kenal berarti guru olahraga. Oke. Terus apa lagi nih manfaat ketika kamu tuh kan udah lumayan lama ya. Maksudnya orang Iya. banyak kan ya paling mentok 5 tahun udah bosan gitu. Ini kan kalian udah lumayan lama gitu ya. Apalagi manfaat yang bisa kalian dapat tuh pas ikut taekwondo gitu. Dari Erni dulu deh. Kalau tadi selain yang buat masuk negeri itu, tadi yang udah aku sebutin itu yang buat apa ya, pertumbuhan karakter gitu lah. Jadi lebih baik, jadi lebih disiplin, lebih apa ya. Dulu kan kalau masih kecil masih nggak ngerti, masih terus diarahin gitu. Terus kalau sekarang udah mulai apa ya, ngarahin buat misal latihan gitu. Terus iya gitu. Lebih mandiri lah pokoknya Iya. ya. Maksudnya udah bisa nge-manage diri sendiri lewat taekwondo itu ya. Oke. Kalau Ramji apa nih Ya, Ramji? aku setuju sih sama Yardi, kita bisa manage diri sendiri sama lebih mandiri. Kan latihan nggak di dojang aja ya, di luar. Kadang aku latihan juga naik transportasi umum kayak bis. Jadi kemana-mana jalan sendiri, terus sama lebih tahu jalan sih sekarang. Dulu sering nyasar soalnya. Sama satu lagi gue ngeliat kayaknya itu bisa memperbaiki postur tubuh juga nggak sih? Iya, Kayak aku tegak-tegak ngeliat ya. kalian berdua tuh tegap-tegap banget. Gak kayak lu ya begini Gak ya. kayak gue, gelendotan anaknya gitu loh, nyender gitu. Kalau kalian tuh emang tadi pas ketemu Erni juga, tegap banget badannya. Emang ngaruh ya kalau di postur tubuh ya di taekwondo. Kayaknya sih gara-gara grogi ya. Ini jawaban yang paling realistis ya. Gue kira bakal iya gitu. Ternyata dia grogi. Soalnya tadi, Ngaruh. wah di grup di sekolah ini banyak yang nonton nih gitu ya. Gebetan gue nonton lagi jalan Ramzi gitu. Adik kelas gue nonton nih. Aduh. Tapi kalau dari tadi kalau mau kejuaraan kan katanya ada pantangan apa segala macam, jaga makan. Kalau kalian pribadi nih berdua olahraga di luar taekwondo, olahraga rutin gak sih? Maksudnya kayak harus yang tiap pagi aku Jogging misalnya apa jogging gitu. atau gimana? Nggak makan goreng-gorengan Kalau gitu. aku sih enggak ya, biasanya cuma dari taekwondo aja. Taekwondo Taekwondo aja. aja. Sama basket tadi katanya. Ya basket. juga. Dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit lah. Dikit ya. Kalau Erni? Kalau aku sama, soalnya kayak latihan fisik itu juga udah ada di taekwondo, jadinya iya. Udah lumayan berat lah ya hidupnya ya. Aduh. Lumayan ngebakar lemak tubuh juga gak sih taekwondo? Iya lu lihat aja mereka pada Iya sih, badannya oke-oke ya. Iya. Ada ini nggak atlet taekwondo favorit gitu? Misalnya lagi olimpiade nih, Iya, yang siapa menurut gitu? kalian jago-jago tuh apakah memang dari Korea Selatan, negara asalnya, atau Iya. sebenarnya atlet Indonesia juga banyak yang Iya, di menurut Indonesia kan kalian bagus-bagus juga ya. bagus? Kalau dari aku atlet Indonesia aku belum terlalu kenal banget. Familiar sih. ya? Iya. Paling biasa dari atlet-atlet dari luar itu ada Ahmad Abu Ghoz dari Jordania. Jordania, Iya. oke. Itu Oke. biasa kamu lihat kalau lagi tanding Iya, ya. oke. Kalau Erni? Kalau yang dari luar itu ada biasanya yang paling sering sebut itu kayak panipak gitu dari Thailand. Dari Thailand. Oh, dari Thailand. Sawadika. Temen kap. Ini Aduh. waktu kemarin kejuaraan internasional kan ada dari berbagai negara, ada dari Malaysia tadi, ada dari luar Jakarta juga. Ada nggak yang sampai sekarang masih keep kontak sama kalian, keep in touch gitu kayak Iya. berbagi sharing pengalaman gitu, atau karena tanding ya udah jadinya rival aja Iya. gitu? Kalau yang di luar dari luar negeri maksudnya ya? Enggak ada sih kalau aku. Nggak ada. Nggak Nggak ada. Dari luar Erni? Jakarta nggak ada juga. Iya, kalau aku nggak ada kalau dari Nggak ada ya. luar. Oke, Oh, siap. oke.
Bentar lagi seru loh, ya. bulan depan mereka udah mau Tanding. tanding lagi. Mudah-mudahan nanti lancar, mudah-mudahan dapat ada amin. medali ya disebutannya ya. Iya. Iya dapat medali. Satu lagi deh gue mau tanya. Kalau lagi tanding nih ya, Iya. misalnya dari klub lain atau dari wilayah lain gitu, itu ada yang kebawa ke kehidupan sebenarnya nggak sih? Kayak misalnya nih lo Ramzi, misalnya battle-nya sama Fajar misalnya nih. Terus kayak battle-nya tuh bukan cuman akhirnya di pertandingan aja, tapi kebawa ke kehidupan nyata kayak gila nih gue jadi sebel banget sama dia gitu. Iya. Ada nggak? Kalau itu aku Kayak musuh buyutan gitu. oh enggak deh kalau Enggak ada gitu. ya. Enggak. Berarti emang sportif aja Iya, ya. sportif aja. Sportif aja ya. Di luar pertandingan ya kita bisa tetap temenan. Main gitu. bareng gitu ya. Oh, Oke. Gue pikir gitu. Karena gue anaknya kan bukan olahraga banget ya. Jadi gak tahu. Lu anaknya drama banget kalau Iya, gitu, bukan olahraga banget. Ya Olahraga kebawa ke Allah, kehidupan nyata gitu, Oke. ya. Pokoknya kalau teman Pro 2 interest sama taekwondo, pengen belajar, pengen ketemu sama Erni sama Ramji, langsung aja mungkin bisa ikut di dojang sosial taekwondo ya di daerah Gor Kemakmuran, Jakarta Pusat gitu. Tadi ada sosmednya juga di @dojang.social ya. Ah, oke. Ada Instagramnya, Siap. nanti bisa follow di situ, bisa cari tahu, bisa tanya-tanya, bisa kenalan juga sama Ramzi sama Erni. Iya, nanti bisa latihan bareng gitu ya. Bisa ikut ngefans sama mereka Iya. berdua. Kalau latihan bareng nggak bisa soalnya mereka udah pada sabuk hitam semua ya. Wih. paling Kalau dilatih. kalau kalian nih masih pada putih nih kalau mau daftar. Kalau kita pink. Iya. Lebih aneh lagi. Thank you banget ya Oke, Ramzi ya. thank you. sama-sama. Thank you juga Kak Mirna udah nemenin Iya. Ramzi sama Erni dari Dojang Sosial. Betul, seru banget ternyata selain fisik kita juga lebih sehat, lebih tegak tadi kata lu bilang ya. Tapi ada sesuatu hal yang bisa buat lu bisa lebih mandiri, cuy. Benar. Tadi ada disiplinnya, nilai-nilai disiplin, kebersamaan, terus kejujurannya. kejujuran, apalagi manajemen waktu, lebih mandiri Iya, juga katanya betul. gitu. Jadi lebih mandiri lah pokoknya kalau anak-anak taekwondo ya. Iya, yaudah Fajar katanya abis ini mau daftar, mau Iya. langsung ikutan taekwondo, tapi dia tetap taekwondonya pakai raket. Iya. Main badminton juga dong. Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi. You make me dance, yeah you do. You got my heart beating rhythm when you move. Don't need no plans, feeling loose. Like there's a rainbow of magic next to you. When it's good, when it's bad, yeah you got me. Not alone in this town, 'cause you make me feel. Anytime that I call, you'll be ready. Anytime. And when I turn around, I see you there. You got a way to make a problem disappear. Up to the clouds and spin it round. And now you know why. 'Cause no one in this world can make me feel love in the way that you do now. No one in this world can make me come down when I'm in a good mood now. Hop in my ride, don't you know? We got the sun always shining wherever we go. Don't need no map, we just roll. Let the vibe give direction, take control. When it's good, when it's bad, yeah you got me. Not alone in the sound, 'cause you make me feel. Anytime that I go, you'll be ready. Anytime.
Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syarfina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indisha, Banda, Anggra, Caca, Sismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka. Seluruh hatiku untukmu Bidiana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Letih mengembara rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu Bunda. Pindah berkala rumah ke rumah, selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa karena siapa. Pindah berkala rumah ke rumah, selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa karena siapa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.